Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin pada hari ini, ketemu pada mata pelajaran fikih kelas 5. Anak-anak sekalian, kita akan masuk di bab baru, yaitu bab ke-7 tentang tasyabuh. Anak-anak bisa buka buku paketnya halaman 47. Anak-anak sekalian, sebelum berlanjut seperti biasa, tidak bosan Ustadz Arifin mengingatkan untuk niat. Setiap belajar diniatkan berdoa, niat kepada Allah, bahwasanya belajar kita, capeknya kita, lelahnya kita, usaha kita tidak lain tidak bukan niat untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Karena tidak ada yang kita cari di dunia ini selain dari ridho Allah. Baiklah anak-anak sekalian, tolong duduk dengan sikap sholih dan sholihah. Kita awali dan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Anak-anak perlu diketahui tentang tasyabuh. Jadi anak-anak bisa secara lengkap membaca bukunya. Ustadz Arifin juga akan menyampaikan tentang ringkasan dari buku tersebut. Nah, kita perlu kenal tentang tasyabuh. Jadi tasyabuh itu berasal dari bahasa Arab yang masdarnya atau bentuk aslinya adalah tasyabbaha. Artinya apa tasyabbaha? Tasyabbaha itu artinya memaksakan diri supaya bisa serupa orang lain. Itu adalah arti dari tasyabuh secara kata. Kemudian tasyabuh diartikan secara makna itu merupakan usaha seorang muslim untuk menyerupai orang kafir dalam akidah, ibadah, dan akhlak atau adat yang sudah menjadi ciri khas. Jadi kalau tadi arti secara kata, ini arti secara makna. Jadi kalau ada orang muslim nih, terutama orang muslim yang berusaha meniru-niru orang lain terutama dalam hal akidah. Jadi ingin terlihat seperti keren dalam arti pengen menyombongkan saya itu kayak orang ini loh, punya kebiasaan yang tidak baik. Itu termasuk tasyabuh. Jadi tidak boleh apalagi dalam perkara ibadah, termasuk dalam perkara akhlak dan adat. Jadi tidak boleh tasyabuh, meniru-niru. Kemudian kita akan bahas tentang hukum. Nah, hukum tasyabuh, pertama akan kita bahas tentang hukum tasyabuh menyerupai orang lain dalam hal pakaian. Maka hukumnya jawabannya jelas adalah haram. Kenapa haram? Karena berdasarkan dalil dari hadis Nabi yang ada di halaman 48. Bahwasanya orang-orang itu akan mengikuti. Rasulullah sudah mewanti-wanti. Dia, mohon maaf, Rasulullah itu mendapatkan orang yang spesial, orang yang memang diutus Allah untuk menyampaikan syariat-syariatnya, termasuk Rasulullah sudah bukan meramal, Rasulullah itu sudah tahu hal-hal yang akan terjadi untuk beberapa hal. Jadi Rasulullah bahkan tahu bahwasanya suatu saat akan ada orang-orang yang akan meniru orang-orang Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Dia akan meniru orang-orang itu dalam berbagai hal. Rasulullah sudah memperingatkan. Nah, jadi dalilnya merupakan ini. Jadi dalil untuk tasyabuh menyerupai orang lain dalam hal pakaian, terutama Nasrani, Yahudi dan Majusi, termasuk dan lain-lain itu orang non-Islam itu adalah haram atau tidak boleh. Jadi tasyabuh menyerupai orang lain itu tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya akan kita bahas tentang hukum tasyabuh. Hukum tasyabuh untuk perkara laki-laki yang menyerupai seperti wanita maupun sebaliknya, wanita yang menyerupai laki-laki. Anak-anak perlu perhatikan, hukum tasyabuh seperti yang tersebut di atas adalah haram, bahkan termasuk dosa besar. Dalilnya ada dalam hadis Nabi di halaman 50 bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat melaknat laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan maupun perempuan yang bertingkah laku seperti laki-laki. Ini merupakan dalil dari Rasulullah yang mengisyaratkan bahwasanya tidak boleh kita bertingkah laku tapi menyerupai lawan jenis. Kalau kita laki-laki harus laki-laki, kalau perempuan sesuai dengan perempuan. Menyerupai dalam hal apa? Satu, pakaian tidak boleh. Yang kedua, aksesoris juga tidak boleh. Yang ketiga, termasuk cara bicara tidak boleh. Yang keempat adalah gaya. Jadi dalam kita tasyabuh menyerupai
untuk lawan jenis tidak boleh dalam pakaian, aksesoris, cara bicara, dan gaya. Yang boleh apa? Yang boleh adalah yang biasa dipakai keduanya, maka boleh. Contohnya apa? Misalnya ada topi, tapi bukan topi yang perempuan, yang warna pink, gambar Barbie, dan lain sebagainya, tidak. Tapi topi yang umum dipakai, kalau itu misalnya warna polos dan modelnya itu umum, boleh dipakai laki-laki, boleh dipakai perempuan, maka boleh. Yang tidak boleh itu yang mengidentikan. Kalau pakaian itu seharusnya untuk laki-laki kok dipakai perempuan, maka tidak boleh. Nah, itu adalah hal tasyabuh yang dilarang. Kemudian anak-anak sekalian, beberapa hal lain yang perlu Ustadz Arifin sampaikan adalah kalau pakaian itu milik perempuan, maka tidak boleh digunakan bagi laki-laki. Kalau pakaian itu milik laki-laki, maka jelas tidak boleh digunakan bagi perempuan. Sedangkan hal-hal yang memang bisa digunakan untuk keduanya, maka diperbolehkan. Kemudian termasuk ini ada berbagai fenomena yang terjadi di Indonesia, ada istilah yang namanya adalah banci. Banci itu adalah orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Ini termasuk kemerosotan akhlak dan jelas itu termasuk orang yang dilaknat oleh Nabi karena laki-laki tapi menyerupai perempuan. Nah, sekalian untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah pertemuan mendatang kita akan membahas materi tentang hukum menato anggota tubuh. Insya Allah akan kita bahas. Kemudian Ustadz Arifin juga menyampaikan. Nah, kemudian untuk tugas evaluasi hari ini tentang tasyabuh adalah silakan anak-anak menulis contoh tasyabuh dan tulis di buku fikih. Maksudnya apa? Misalnya anak-anak menemui atau melihat atau mencari di internet ada orang yang potongan rambutnya tidak baik sehingga dia seperti anak yang mohon maaf seperti orang kafir misalnya, itu bisa dijadikan contoh. Atau seperti contohnya tadi, ada orang yang memakai pakaian seperti perempuan dan perempuan seperti laki-laki. Nah, itu termasuk perkara yang tidak boleh. Anak-anak cukup tuliskan satu contoh saja, boleh dari sumber apapun, internet maupun dari apa yang anak-anak tahu atau lihat atau orang-orang lain ceritakan. Kemudian fotokan tugasnya ke WA Ustadz Arifin, untuk Ustadz Arifin lihat dan nanti akan dimasukkan. Nah, anak sekalian, untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.